Disma, Disma sayangku, Tuan Junara. Sambil bersiul kecil memanggil nama istrinya dengan suara riang. Ia baru saja pulang dari kantor, tangan kirinya menjinjing tas kulit berwarna coklat tua, sementara tangan kanannya sibuk mengendurkan dasi di lehernya. Istrimu sudah meninggalkan rumah ini dengan laki-laki lain, Bak Halilintar menggelegar. Suara Astuti membungkam mulut Tuan Junara yang sedari tadi terus memanggil nama istrinya dengan wajah ceria. Laki-laki tampan itu terkejut, lalu terpaku di depan pintu kamar pribadinya yang belum sempat ia ketuk. Wajahnya yang tadi sumringah kini berubah merah padam, dan bukan hanya Tuan Junara saja yang terkejut setengah mati mendengar laporan Astuti. Demikian juga adanya dengan Tuan Besar Sudarta yang kini berdiri di belakang keduanya. Jangan sembarangan berbicara. Mana mungkin Desma melakukan perbuatan hina seperti itu? Serobot Tuan Besar. Sudarta memotong sebelum putranya mengeluarkan sepatah kata pun. Lelaki tua itu bergegas maju dan kini berada di antara Astuti dan Tuan Junara. Matanya menghujam tatapan tidak percaya kepada Astuti, istrinya. Teruslah membela menantumu yang kampungan itu, Pak. Bahkan hanya karena membela si Desma, Papa tega memarahi Mama, teriak Astuti dengan nada tidak senang kepada Tuan Besar Sudarta. Kan memang Mama selalu menyudutkan Desma, seakan Desma bukan manusia yang layak untuk dihargai sedikit pun. Jawab Tuan Besar Sudarta dengan nada gusar. Lelaki itu mengacak kasar wajahnya, yang kini mulai terlihat kusut masai. Sementara itu, Tuan Junara masih mematung tanpa sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Tubuhnya kaku namun terasa lemas, seakan tiada bertulang. Matanya menerawang seperti orang linglung. Dalam hati ia tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Astuti. Dirinya sangat paham kalau ibundanya itu memang tidak menyukai Disma sejak mereka menikah 3 bulan yang lalu, tanpa ingin mendengarkan lebih lanjut perdebatan kedua orang tuanya. Tuan Junara membalikkan badan dan memutar handle pintu, lalu mendorong daun pintu itu. Ia yakin kalau Astuti hanya berbohong dan dirinya akan menemukan Disma di dalam kamar. Desma, kamu di mana Desma? Panggil Tuan Junara lirih dan lembut. Ia menghampiri setiap sudut kamar yang luas tersebut, namun tidak menemukan istri yang sangat ia cintai itu di sana. Beralih ke kamar mandi dan masih berharap melihat sosok istrinya, namun Tuan Junara kembali menghela napas kecewa. Bagaimana Jun? Apa Desma sedang di kamar mandi? Tanya Tuan Besar Sudarta yang tergopoh-gopoh. Ikut masuk ke kamar milik putra dan menantunya itu tanpa lagi berpikir harus meminta izin terlebih dahulu. Disma tidak ada. Pak, geleng Tuan Junara dengan wajah sangat sedih. Ia terduduk di pinggir tempat tidur. Kalian memang keras kepala. Sampai kapan kalian tidak mau mendengarkan kata-kataku? Ucap Astuti yang juga sudah ikut nimbrung di kamar tersebut. Ia berdiri berkacak pinggang dengan keangkuhan yang sudah melekat di setiap gerakan dan bicaranya. Tuan Besar Sudarta dan Tuan Junara hanya membisu, bukan karena mereka berdua mempercayai omongan Astuti, namun terdiam karena kebingungan memikirkan keberadaan Disma. Dan Astuti tahu apa yang mereka berdua pikirkan. Baik, aku akan memutar rekaman CCTV agar kalian percaya, tantang Astuti, lalu keluar dari kamar tersebut. Sejenak Tuan Besar, Sudarta dan Tuan Junara berpandangan, lalu sepakat beranjak ikut keluar mengikuti langkah Astuti. Rasa penasaran tentu saja mencekik hati kedua laki-laki yang sangat menyayangi Disma tersebut. Di ruang tengah terlihat Astuti tengah memberi perintah kepada Naira untuk memutar rekaman video yang ingin ia tunjukkan kepada putra dan suaminya. Nah, itu kalian lihatlah. Itu saat Desma meninggalkan rumah ini bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal. Ujar Astuti mengomentari dengan penuh kemenangan sambil menunjuk layar televisi yang dijadikan monitor dari semua CCTV yang ada di rumah besar tersebut. Di layar kaca itu memang terlihat seorang wanita memakai gaun yang diketahui Junara adalah benar milik Desma. Perempuan itu terlihat dari belakang saja dan perawakannya memang persis seperti Disma. Ia terlihat memasuki sebuah mobil dan bergegas menutup pintu dan berlalu dengan cepat. Tuan Junara dan Tuan Besar Sudarta benar-benar terhenyak setelah menyaksikan tayangan rekaman CCTV yang baru saja selesai.
Wajah Junara semakin merah padam. Ia tak kuasa menerima kejutan yang benar-benar sangat jauh dari keyakinannya selama ini. Selama ini dirinya tidak pernah membayangkan kalau Disma, wanita baik dan lugu yang ia dapatkan dari kampung, bisa melakukan hal yang sangat memalukan seperti ini. "Sumi, mengapa tidak membuatkan kami kopi?" teriak Tuan Besar Sudarta, memecah kesunyian. Teriakannya itu ia tujukan kepada Bi Sumi yang telah lama menjadi pembantu di rumah tersebut. Biasanya wanita berusia 40-an tahun itu selalu menyambut mereka dengan 2 cangkir kopi panas. Namun kali ini, wanita tersebut tidak memperlihatkan batang hidungnya. Biar Naira saja yang membuatkan kopi. Si Sumi telah mengundurkan diri dan pergi dari rumah ini. Yang menyahut adalah Astuti. Ucapan wanita angkuh itu untuk kedua kalinya sukses membuat Tuan Besar Sudarta dan Tuan Junara semakin syok dan bertanya-tanya. "Naira, buatkan 2 gelas kopi." Perintah Astuti kepada Naira yang baru akan meninggalkan ruang tengah. Mendapat perintah seperti itu, wajah cantik Naira terlihat masam dan tidak suka. Namun buru-buru Astuti memberikan kode rahasia dengan mengedipkan sedikit matanya kepada Naira dan perempuan cantik si menantu. Kesayangan Astuti itu akhirnya menuruti perintah ibu mertuanya tersebut. Sumi mengundurkan diri, bertanya Tuan Besar Sudarta kepada Astuti yang berdiri tak jauh dari hadapannya. Matanya memandang penuh selidik kepada wanita itu. Tidak terkecuali Tuan Junara. Ia juga menatap tidak percaya kepada Astuti yang melipat kedua tangan di dada. "Apakah Sumi dan Disma pergi bersamaan?" tanya Tuan Besar Sudarta, penuh selidik. Intonasinya persis sama dengan intonasi seorang polisi yang tengah menginterogasi seorang tersangka. Hal itu tentu saja membuat Astuti semakin kesal. Si Sumi lebih duluan pergi, lalu beberapa jam kemudian, Disma juga meninggalkan rumah ini dengan selingkuhan. Yaitu, kata Desma, dirinya khawatir akan dijadikan babu di rumah ini jika si Sumi tidak lagi bekerja di rumah ini. Celutuk Naira yang tiba-tiba sudah berada di ruang itu sambil menenteng nampan yang berisi 2 cangkir kopi panas. Wanita itu tentu saja sedang menutupi kelakuan ibu mertuanya yang telah memecat Sumi. 1 jam setelah mengusir Desma, mereka takut Sumi akan buka mulut. Naira meletakkannya 2 cangkir kopi di atas meja, persis di hadapan Tuan Besar Sudarta dan Tuan Junara. Kedua pasang mata lelaki itu kini beralih pandang ke arah Naira. "Aku tidak percaya itu. Disma bukanlah wanita yang sombong dan pemalas. Ia sangat senang bekerja dan ikhlas melayani keluarga ini," jawab Tuan Junara yang langsung disambut anggukan kepala Tuan Besar Sudarta. Kedua anak beranak itu memang selalu sependapat. "Itu memang betul," tangkas Tuan Besar Sudarta, segera menimpali pendapat putranya. Ia sampai mengacungkan jari telunjuknya ke atas untuk memberikan penekanan atas argumentasinya itu. Wajah Naira serta-merta bersungut tidak senang. Ia sangat tahu kalau papa mertuanya dan adik iparnya itu memang sangat mempercayai Disma yang dirinya hanya mereka anggap sebagai perempuan sialan. Apanya yang betul? Toh buktinya si Desma gadis kampungan itu sudah minggat dengan laki-laki lain. Apakah kalian masih saja ingin membelanya? Tiba-tiba Tuan Satya juga sudah bergabung di sana untuk membela istrinya. Entah sejak kapan, laki-laki itu berada di rumah dan mengetahui prahara yang sedang terjadi di sana. Mendengar pembelaan suaminya, Naira jadi tersenyum teramat senang. Begitu juga dengan Astuti. Ia sangat gembira anak lelaki kesayangannya sudah hadir untuk memberikan dukungan kepada dirinya dan Naira.